Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Repost Resi Podcast. Seperti biasa, kali ini Resi datang buat bawain sesuatu yang viral. Oke. Walaupun mungkin ini udah agak telat. Upnya ini di saat gak pas yang lagi panas-panasnya. Mungkin udah agak-agak berkurang. Tapi mungkin buat kalian pasti tahu ya kan. Ini tuh salah satu, gimana mau tahu? Ya mungkin tahu karena baca jadi judul lah kan, belibet ngomongnya. Jadi kali ini aku mau bahas perkara masalah anjay. Semoga gak ditangkap setelah ini, oke? Bercanda ding. Jadi sebenarnya ini udah beberapa hari yang lalu, beberapa minggu ini kata-kata ini tuh mulai panas. Aku gak bakal banyak-banyak intro karena narasumber kita sudah panas dari tadi. Maksudnya bukan panas, sorry. Konotasinya panas ini tuh berhasrat. Maksudnya apa ya? Salah juga. Salah sebentar. Maksudnya menggebu-gebu, ingin membahas ini sampai bukunya sudah bertumpuk-tumpuk, ya kan? Jadi gini, mungkin sebelum kita mulai, ini kan mungkin semuanya pasti udah pada tahu ya kan. Sebagian besar pasti yang dengerin di podcast ini pasti udah tahu permasalahan kata anjay itu sendiri, oke? Si Mas L, Mr. L aja lah. Nggak pantas dipanggil. Nggak enak dipanggil Mister, Mas L aja ya kan. Mas L ini, saya seperti biasa di sini tidak akan disebut namanya, oke? Males. Jadi Mas L ini mempermasalahkan kata anjay ya kan. Terus tiba-tiba ada tanggapan juga dari Komisi Anak ya, Pi ya. Terus dari netizen apalagi yang langsung Komisi Perlindungan Anak, mohon maaf. Anaknya dibayar kebetulan. Oke. Terus apa lagi netizen yang langsung kayak berbondong-bondong. Ini kata-kata kan udah dipakai, kenapa kok baru sekarang dipermasalahkan? Kalau aku pribadi tahu kata anjay ini dari komik Tai Lalat. Sama. Seriusan. Gitu. Sorry. Karena aku pencinta Tai Lalat ya. Tai Lalat fans gitu. Apa sih? Jadi menurutku kalau aku sendiri itu kata anjay itu sesuatu yang kayak cool, keren kayak gitu, kayak anjay gitu kan. Jadi itu kayak bukan sesuatu yang negatif ya kan. Kalau aku ngomong di podcast ini kan juga artinya bukan sesuatu yang negatif kan. Kata anjay itu kayak berdiri sendiri gitu, bukan sesuatu yang negatif atau positif, dia agak di tengah-tengah gitu. Gimana maksudnya? Oke, nah kali ini tuh kita akan menyinyir, bukan nyinyir, akan membahas, itu kan nggak boleh, kita akan membahas istilahnya sebenarnya ini penting nggak sih perkataan anjay ini sampai diributkan halayak ramai pergunjingan perdunia mayaan ini tuh penting nggak? Oke, mungkin sebelum kita lanjut lagi, mungkin nanti kita ini dulu ya, perkenalan background dulu. Jadi biar tahu tuh kapasitas dulu tuh ngomong berdasarkan apa gitu kan. Belajar nggak kamu ngomongin masalah ini gitu kan? Ya kan. Kalau aku sendiri karena dulu S1-nya ada di di antropologi sosial budaya, jadinya kita juga bahas karena bahasa itu juga dari kebudayaan juga. Jadi saya berbicara, istilah aku itu kapasitasnya ya mantan mahasiswa antropologi sosial. Dan di sini nanti aku nggak sendiri seperti biasa, ada si Epic. Nanti mungkin akan take over ya suaranya. Alah, ngomong apa sih gitu kan. Nanti mungkin dijelaskan dulu si Epic ini apa nih? Sebuah benda. Tolong ya, Coba. saya manusia kebetulan. Iya. Halo, perkenalkan, nama aku Epi, sebut saja Epi lah ya. Dulu S1-nya sastra Jepang, agak melenceng kebetulan. Kemudian S2-nya kajian sastra dan budaya gitu. Jadi masih bahas-bahas sedikit budaya, bahasa gitu. Oke. Seperti kita balik lagi. Penting nggak si anjay ini kita perdebatkan saat ini. Perdebatkan ini kan karena sebagian besar yang aku lihat perdebatannya ini menjurus ke negatif. Kayaknya maksudnya kayak, ngapain sih diurusin kayak gitu aja diurusin. Lebih banyak saya belum menemukan maksudnya mungkin. Soal pro dan kontra. Iya, pro dan kontranya kayaknya banyak yang agak-agak kurang senang dengan ini dibahas-bahas gitu kan. Menurutmu gimana tuh?
Baik lagi tadi sebelum bahas tadi, kemudian Resi kan bilang kemudian saya anak budaya nih gitu kan. Ngomong-ngomong soal budaya itu kan, kan ada Kluken tuh pernah bilang ada 7 unsur kebudayaan, salah satunya itu adalah bahasa. Aku tahu ini karena dulu setiap ospek 7 unsur. 7 unsur budaya. Iya, Tolong, kalau nggak hafal lu push up gitu kan. Ya ada seni dan macam-macam. Nah, salah satunya juga termasuk budaya kan. Itu yang sering dibawa-bawa oleh Mas L itu kan, salah satunya adalah merusak bahasa. Terus kedua adalah concernnya terhadap anak-anak gimana, karena menurut Mas L. ya Mas L dan narasumbernya yang saya bikin narasumbernya legit banget sih, bilang kalau kata anjay itu berasal dari kata anjing gitu kan. Penting nggak sih untuk membawa ini ke dalam terblow up gitu? Sebenarnya kalau untuk sekedar informasi aja sih nggak masalah sih. Maksudnya informasi ya FYI, kalau kata anjay itu sebenarnya dari kata anjing loh. Terus mungkin kalau digunakan ke orang lain bisa menyakiti. Kalau orang yang tersinggung bisa dibawa ke ranah hukum gitu. Oke, tapi kalau sampai khusus untuk kata anjay, kita bisa memasukkan orang ke penjara khusus kalau dia ngomong anjay, itu kayak agak sebenarnya kan kalau dipikir-pikir loh ya, dipikir-pikir bukannya hukum di Indonesia juga sudah ada yang bisa menangani ini. Misalnya kalau kata anjay itu dikatakan di sosmed, kena UU ITE. Karena aku tersinggung. Kamu tadi ngomong anjay, jangan-jangan untuk negatif ya? Enggak. Enggak kebetulan. Terus misalnya juga kalau misalnya dikatakan secara verbal ke orang, terus orangnya malah tersinggung, mungkin bisa dilaporkan dengan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kayaknya nggak perlu ada bahasan rame-rame khusus untuk anjay ini sih, menurutku pribadi loh ya. Oke. Terus kemudian gini, tambahan lagi, bahasa itu kan kembali lagi tadi, pertama concern dia adalah bisa merusak bahasa, bilang gitu. Bahasa tuh kan bukan hal yang statis, dia dinamis, berkembang dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Ya. Menurut kebudayaan berubah menurut sesuai kebudayaan juga ya kan. Iya, dulu seiring berdasarkan kebudayaan keperjalanan waktu, selama masih ada peradaban, pasti ada kebudayaan, pasti ada perubahan juga. Iya, perubahan penggunaan bahasa tuh jelas nggak mungkin kita bakal bahasa yang kita gunakan hari ini sama bahasa yang kita gunakan 100 tahun lagi tuh bakal tetap sama, nggak mungkin. Kayak mungkin zamannya bapak-bapak kita dulu bilang ayah ibu tuh ebes emes, ya kan? Ebes emes aku, ya benar. Itu kan udah berubah kan, bokap nyokap, bapak ibu, bonyok. Aduh ya dulu masih kesempatan bonyok bokap nyokap ya benar. Kalau mungkin zaman sekarang, kalau aku sih ngerasain kata bokap nyokap di kebetulan Jawa kan, kita di Jawa, terus juga ebes emes itu kayaknya sudah nggak ngehits lagi pada zaman sekarang menurutku ya. Itu kan menandakan bahwa bahasa kan dinamis, dia nggak statis, selalu berubah seiring jalannya waktu. Dan juga bahasa itu kan kesepakatan dari sekelompok masyarakat atau komunitas lah ininya. Jadi satu kata gitu ya, sebuah bahasa, satu daerah dengan daerah lain, satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain tentu saja penggunaannya berbeda. Misalnya contohnya aja lah kata aji. Dalam bahasa Jawa artinya itu nilai, bisa juga aji-ajian, itu bisa berarti jurus. Aji mumpung. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, di komunitas lain ini, itu artinya rasa. Kemudian di bahasa Sanskerta artinya menang. Berarti kan satu kata aja di setiap komunitas mempunyai makna yang berbeda. Mungkin juga sama dengan anjay ini juga gitu loh. Dalam satu komunitas dengan komunitas lain punya makna yang berbeda. Kemudian teks itu kan adalah wacana. Nah, untuk memahami sebuah wacana itu perlu juga dilihat dari selain teksnya sendiri, kita juga harus lihat konteksnya, kita juga harus lihat koteksnya. Konteks itu bukan yang merek, bukan pembalut ya. Oke. Iya, konteks itu adalah teks-teks lain yang mendampingi kalimat itu tadi. Aku ngambil contoh gini deh. Ada kata palang merah. Teksnya adalah palang merah. Konteksnya apa? Biasanya kalau palang merah itu terkait dengan PMI, ya kan? Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia.
Terus konteksnya gimana? Nah, kalau konteksnya misalnya diucapkan seorang perempuan ketika diajak sholat, yuk sholat, terus ceweknya bilang, palang merah nih, gitu. Maka palang merah yang tadi kita taunya adalah PMI, itu berubah makna menjadi sedang menstruasi, iya kan? Sama seperti itu. Contohnya bisa aja anjay. Katanya teksnya adalah anjay, konteksnya adalah tadi bahasa halus dari anjing gitu. Tapi konteksnya ketika ada seorang teman nih ngomong ke temannya yang lain yang baru nembak cewek, "Wih anjay, keren banget lu," gitu kan. Anjay bisa berubah makna jadi kekaguman atau keterkejutan kayak, "Oh my god, that's so cool." Iya, kan? bisa berubah seperti itu. Maka dari itu kalau untuk memenjarakan orang yang ngomong kata anjay itu kayak agak Kayaknya tuh menurut aku pribadi ya, lebih banyak hal lain yang lebih perlu diperhatikan gitu kan, daripada, bukan aku ngomong ini masalah sepele, enggak juga, tapi mungkin ada lebih baik masalah yang lebih urgent, lebih penting untuk dipidanakan atau dibahas lah permasalahannya gitu. Kemudian untuk concern ke anak kecil, misalnya anak kecil kalau ngomong anjay ntar gimana gitu kan. Kalau aku pikir juga, khususnya saya kan tinggal di Surabaya gitu ya, dan sekitarnya gitu kan ada kata-kata yang "Hei Cuk, apa kabar?" Loh, enggak lo kan. Kali kan aku sama Epi kan kita berteman ya kan. Kamu sakit-sakit juga? Enggak. Istilahnya itu kalau di Jawa Timur ya kan, apalagi di Surabaya itu kalau kita akrab itu kayak istilahnya Cuk itu kepanjangan dari jancuk ya, jancuk gitu kan. Kalau kependekan dari jancuk. Nah, itu tuh kan istilahnya kayak sapaan akrab gitu kan. Tapi kalau untuk orang outsider tiba-tiba ngomong, "Hei Cuk," loh, sopo iki? Gak kenal moro-moro ngomong cak cuk. Kan kayak karena kita nggak sekamen gitu kan. Kita nggak satu lingkungan. Jadi ya mungkin ada rasa sakit hati di situ, kecuali kalau kita udah berteman. "Anjay, lu dari mana?" gitu kan, kayak "Hey, lu dari mana?" Nah itu sih kalau menurut Epi tadi buat anak-anak tuh memang harus ini ya, harus di apa ya kalau ngomong tuh kalau buat anak-anak sendiri lebih banyak kata-kata lain yang lebih kasar. Iya, kata buah jambu gitu aja. Kalau kamu konteksnya marah, jambu, itu artinya jadi makian gitu loh. Itu kayak nama buah jambu tuh. Iya, benar. Aku rasa sih anak-anak sekarang itu udah cukup ini ya, karena adikku juga istilahnya masih remaja kan, istilahnya mereka udah ngerti kok, maksudnya ya ini sampelnya cuma di lingkungan aku ya, maksudnya yang lain belum ngerti juga. Lingkungan kecil itu istilahnya ya mereka tahu loh konteks kata anjing untuk anjing biasa atau anjing untuk memaki atau marah gitu kan. Mungkin ya sebenarnya bagus juga kasus ini ke blow up, akhirnya kan kita ngerti nih. Anak-anak tuh mungkin kamu bisa pakai kata ini atau mungkin nggak pakai kata ini tuh demi hal-hal untuk konteks yang kayak gimana nih gitu kan. Mungkin kalau aku pribadi aku tahu anjay ya karena itu aku pikir tuh kayak keren kayak gitu. Saya kalau di Tai Lalat kan kalau pas bagian endingnya selalu anjay kayak keren gitu kan, kayak gitu terus kalau aku pikir sih sebenarnya menarik untuk muncul, tapi kalau misalnya konteksnya untuk dipidanakan itu kembali lagi itu nggak apa ya, kayak banyak hal yang lebih penting dibahas gitu, kayak kurang pas gitu ya. Iya, kayak nggak ada hal lain untuk dibahas kah gitu. Tapi kalau untuk sekedar pengetahuan, kalau yang tadi sudah dibilang anjay itu berasal dari kata anjing, itu ya nggak masalah sih. Kemudian juga tergantung penggunaannya. Kalau misalnya kata kasar gitu ya digunakan kepada, misalnya gini lah, sesama murid ngomong anjay lu ya, mungkin biasa gitu ya. Tapi kalau dia udah ngomong konteksnya ke guru yang nggak deket sama mereka, terus tidak mengizinkan mereka ngomong gitu ke gurunya, ya aku pikir jadinya jatuhnya nggak sopan kan, jatuhnya kayak gitu. Kayak gini deh, ini pengalaman pribadi tapi nggak ada hubungan sama anjay juga sih. Jadi kayak aku punya temen, dia mungkin dari Jakarta mungkin, pokoknya pergaulannya dia dengan anak gaul gitu, sama-sama anak baru nih. Tiba-tiba dia nyapa aku, kan aku baru sekali ngobrol sama dia, maba ceritanya nih. Terus tiba-tiba dia gini, "Weh, anjing loh," gitu. Dalam hatiku kayak aku sangat tersinggung sekali karena posisinya
aku baru kenal dia, kita belum masuk dalam satu circle, baru kenalan, terus tiba-tiba dia aku tahu konteksnya dia bercanda, tapi karena aku bukan circle-nya dia, aku masih merasa tersinggung di sana gitu. Nah itu menunjukkan bahwa semua tuh tergantung konteks, meskipun aku tahu konteksnya dia bercanda, karena aku nggak terbiasa dengan itu, aku bukan dari komunitasnya dia yang biasa ngomong itu, terasa janggal di hati. Oke. Dan ini aku mau tanya lagi nih, ini sebenarnya sih menurut Epi nih ya, kenapa sih masalah Mas L ini sampai bisa seheboh ini? Ini masalah personal ya, bukan kata yang dia permasalahkan Anjay itu tadi. Kalau aku yang ngomong nggak pernah. Enggak. Nanti aku ini nggak bakal aku edit kayaknya. Nanti kita lihat. Edit aja ya kan maksudnya. Si Mas L itu si Mas L ini istilahnya kenapa kok secara dia diserang tuh tidak hanya karena kataan, tapi juga akhirnya diserangnya tuh personal gitu. Ya kan? Kayak menurut Tepi ini setelah lihat videonya dia di Om Deddy, di videonya dia di beberapa acara-acara kan sudah mulai sering diundang juga ya. Itu kenapa kok aku lihat kok malah makin yang diserang tuh sekarang malah ke personalnya, ke orangnya nih, bukan masalah dia ngomong permasalahan si Anjay ini lagi gitu. Mungkin karena Gak boleh julid. Iya, gak boleh julid ya. Ya boleh sih. Gimana sih? Boleh atau gak boleh nih? Terserah. Oh ya. Kalau aku pikir ya pasti ada nilai jual lah dari memblow up sebuah bikin sesuatu yang viral tuh pasti ada nilai jualnya kan. Nggak mungkin sesuatu yang viral terus nggak ada nilai jualnya tuh nggak mungkin. Nah kita bisa lihat juga dari mungkin masnya sering muncul di televisi, walaupun mungkin dia deny bahwa aku tuh tujuannya tuh nggak pengen famous atau aku nggak pengen pansos sebenarnya gitu, tapi boleh dikata dia juga menikmati hasil dari viralnya gitu kan. Mungkin. Kalau misalnya tolong jangan di ini ya, jangan di shoe aku ya, tolong. Ya kalau menurutku sih kayak gitu, tetap aja ada nilai-nilai jual yang dia, ada nilai ekonomi yang dia dapat dari viralnya hal ini gitu. Oke. Kalau aku nih, ini aku juga igit-igit mau komen nih. Jadi ini kenapa mungkin si Mas L-nya ini tuh lebih tersorot. Aku pribadi juga baru-baru ini aja lihat video dia sendiri. Pertama kali video dia mempermasalahkan kata Anjay itu. Kan dia membawa narasumber Bapak dokter ya kan, dokter. Tapi legit kok orangnya. Iya, orangnya legit, tapi yang aku tidak suka, ini personal ya, maksudnya opini pribadiku, ya kan, opini pribadiku. Jadi aku tidak berusaha menggiring opini siapapun, menggiring ke pemikiran publik atau gimana, enggak. Jadi aku cuma mau mengungkapkan apa yang aku pikirkan. Mungkin kenapa si Mas L ini diserang secara personal akhirnya. Itu pas aku lihat wawancaranya dengan Bapak dosen, ini dosen ya Pi ya? Bapak dosen sastra budaya kalau nggak salah. Itu tuh Mas L ini kesannya suka motong. Jadi misalkan Bapak dosen ini baru menjelaskan saya kurang setuju atau tidak setuju. Oh sebentar Pak, sebentar. Jadi Bapak tidak setuju atas ini dan dia akhirnya mendasari baru tidak setuju itu dengan opini dia pribadi yang agak melenceng. Ya menurut aku sih agak-agak lah ngadi-ngadi nih orang. Bapak dosennya belum bilang kayak gitu, terus kayak dia itu meletakkan opininya di atas pondasi orang lain gitu kan. Ini orang terus aku lihat komen-komennya juga banyak, alhamdulillah ya. Netizen kita tuh juga banyak yang ini, maksudnya smart gitu ya kan, istilahnya bukan apa sih ini enggak, tapi dia mencoba menjelaskan gitu kan, istilahnya tolong kalau misalkan ada wawancara gini tolong jangan terkesan kayak membenarkan perkataan Anda sendiri dengan mengutip satu obrolan orang yang baru sekecap aja Bapak dosen udah kamu menyimpulkan semuanya gitu. Itu menurut aku sih kurang sopan ya kan, pertama. Dan
Dan waktu lihat itu tuh juga aku belajar. Karena biasanya kalau di repost atau di YouTube aku pribadi kan aku kayak jadi MC gitu ya. MC atau apa ya ngomongnya, moderator istilahnya. Jadi kadang-kadang ini kan aku mau wawancarain Epi, mau wawancarain temen aku gitu kan. Istilahnya aku coba nih, apa mungkin sebenarnya aku seperti Mas L ini, jangan sampai gitu kan. Nah, untuk bila mendalik jangan sampai aku jadi nanti kesannya kayak apa ya, tidak memberikan waktu yang tepat dan yang istilahnya tuh belum selesai ngomong udah dipotong gitu kan. Biarlah itu selesai dulu. Kalau misalkan orang sudah diem beberapa detik, oh baru nih aku ambil alih gitu kan, misalkan kayak gitu. Kecuali kalau kita temen gini ya, ini kan udah posisinya orang tua ya, bapak dosen, dokter kebetulan gitu kan, nggak mungkin kamu pepet tanpa ada rating gitu kan, agak nggak sopan gitu. Kalau menurut aku pribadi, oke ya, angkat tangan dulu. Oke, udah angkat tangan, baik-baik. Kaki boleh? Nggak boleh. Iya, kalau aku bilang sih, ya mungkin konteksnya ini kan sopan santun. Iya, kalau sopan santun. Iya, kalau kalau ngobrol sama orang harusnya kan mendengarkan opini dia dulu. Kalau kita nggak setuju, kita bisa sanggah. Kalau kita bisa mau menambahkan setelah dia selesai berbicara, baru kita menambahkan yang betul ada seperti. Mungkin aku juga minta maaf kepada Resi karena aku mau ngomong gitu. Aku pikir dia keluget ngapain gitu kan. Yang jadi cacing. Oh ternyata mau ngomong. Oke, baiklah. Nah, balik lagi tadi. Kalau dalam kajian sastra dan budaya itu teks, aku bilang teks kan. Teks itu nggak hanya berupa tulisan atau perkataan lisan. Teks itu bisa semuanya, bisa sebuah fenomena, bisa gambar, bisa fashion statement, itu juga bisa masuk ke dalam teks. Jadi bisa diteliti oleh kajian sastra budaya. Nah, bisa jadi nih kembali lagi kan ke tingkah Masnya tadi menyela kalimat-kalimat dari dokter tadi. Pasti ada fungsinya gitu loh. Ada yang bisa kita maknai dari sikapnya tadi. Bisa jadi, aku bilang bisa jadi loh ya, karena belum harus ada penelitiannya ini. Bisa jadi kenapa dia menyela-nyela seperti itu. Satu, bisa juga dengan memaksakan idenya dia. Iya, dia melakukan menyela itu supaya opininya dia yang paling terdengar di situ. Karena mungkin dia merasa ini podcastnya dia, aku nggak tahu kontennya dia gitu. Satu. Kedua juga mungkin kurang briefing. Maksudnya antara pembicara ya dan dia tuh kurang briefing. Maunya ngomong begini, harusnya Pak kita akan ngomong ini, tolong sepemikirannya. Kan nggak asik kalau misalnya kita ngomong, saya punya opini, saya tidak setuju dengan ini gitu. Terus saya berusaha mencari pembenaran dengan menghadirkan narasumber yang legit, terus tiba-tiba narasumbernya ternyata tidak setuju dengan kita kan, kayak sebenarnya gimana ya, kayak nggak pas gitu loh, kamu tau gak sih? Iya. Kayak di podcast Resi ya, semua serba tahu bulat digoreng dadakan gitu kan, nggak ada briefing. Tapi cuma ada tema. Besok temanya ini, cari bahannya kuliah soal itu, terus kita rekaman, udah nggak ada alurnya. Bahaya, itu bahaya. Tapi kalau buat aku konten pribadiku ya nggak masalah kan istilahnya. Kalau memang ceritanya adalah berdiskusi, nggak masalah kalau ada pertentangan. Misalnya aku nggak setuju terus Resi setuju, nggak masalah. Tapi kalau konteksnya adalah aku berstatement dan aku membutuh dukungan, butuh masa ya, butuh dukungan dari orang yang legit. Kalau akhirnya yang saya bawa ini tadi orang yang berkompeten tadi tidak setuju dengan saya, kan agak malu. Iya, kan kayak blunder gitu kan istilahnya. Ya kan blunder. Wah, ngerti. Ini juga konteksnya tergantung kan. Saya nggak tahu karena kalau dalam sepak bola kan blunder artinya masuk ke gawang sendiri, bukan? Iya, apa itu ya? Gol bunuh diri. Pokoknya blunder itu intinya gue ngomong kalau dalam dunia sosmed misalnya, aku bisa bilang gini, dasar lu penikmat ini bubur diaduk gitu. Aku menghina kan konteksnya. Terus ternyata saat postingan lain aku buburnya
tak aduk juga kan, kayak lah lu blunder lu sama omongan lu sendiri, lu kemarin bilangnya begini ternyata lu begini. Oh gitu. Biasanya kayak gitu sih kalau Oke, baiklah tuh kan kita aja yang istilahnya masih satu kawasan aja kadang-kadang satu kawasan obrolannya tuh slang bahasanya tuh beda gitu kan. Iya ya emang sih kadang-kadang bahasa ini istilahnya penafsirannya setiap individu juga bisa beda-beda tergantung konteks dan apalagi sama intonasi ya. Intonasi. Kita ngomong anjing gitu kan beda ya kan. Kayaknya kan beda gitu kan. Itu tergantung intonasi juga. Terus mungkin ini udah mau 30 menit belum kan? Nanti abis itu yang dengerin podcastnya udah mulai tidur belum kan ya? Oke, kita lanjut. Boleh. Ya ampun ini bersemangat banget, bisa-bisa sejam ini nanti enggak ya? Tolong durasi. Mau tambahan lagi ini, mungkin konteks dari sebuah jauh aja kan konteks dari sebuah kalimat itu ya, misalnya gini. Aku kasih contoh pengalaman pribadiku sendiri. Kebetulan aku orang Surabaya dan sekitarnya kan. Sidoarjo aja. Orang Surabaya, orang Sidoarjo. Ya kan, maksudnya sering berkelana ke Surabaya. Iya. Begitu kan teman-teman. Terus satu hari aku pindah ke sebuah kota lebih kecil lah kotanya, kota Blitar. Iya, sebut saja Blitar gitu. Nah di kota itu aku lagi ngobrol sama temanku, aku bilang gini. Dia nunjukin foto lagi jadi kembang mayang, tau kan, yang di nikahan gitu loh. Aku tuh bilang gini, loh Din, kamu habis kawin? Aku bilang gitu. Nah, kalau di Surabaya, aku bilang gitu tuh artinya kamu habis datang ke acara nikahan atau kamu habis menikah gitu kan. Tapi di sana nggak terima. Kawin di sana konteksnya adalah berhubungan seksual. Dan ketika aku ngomong gitu, heboh teman-teman. Satu dia bilang, jangan keras-keras, dia malu, dia ngiranya nanti dia mikirnya nanti kalau orang lain ngiranya aku nunjukin foto-foto gitu kan. Iya. Nanti kok terkesannya jadi negatif gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di daerah kita juga yang di sini ya mungkin kayak bercandaan ya udah kayak menikah gitu kan. Iya. Nikah, konteksnya nikah kalau di sini. Oke. Ya itu aja ya. Beda kecamatan jangan beda gang, beda blok, RT RW bisa beda gitu kan. Maksudnya sama-sama di Jawa loh, Jawa Timur, satunya di Blitar, satunya di Surabaya. Karena beda dari budaya. Kalau Surabaya dan sekitarnya Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu budaya arek. Iya, budaya herek ya opo gitu. Iya, budaya arek. Sedangkan kalau daerah Blitar dan lain-lain, Tulungagung dan kawan-kawan itu Mataraman kalau nggak salah. Jadi lebih halus ya kan gitu kan. Ya kayak kalau misalkan kita tiba-tiba nih ke Jogja atau misalkan ngomong sama mbahku, paling bahasa Jawa nguku kasar gitu kan. Nek misalnya bahasa kromo inggil, kromo alus tuh kalau kamu ke Jogja, aduh. Kamu bisa anak tidak berbudaya. Iya, tapi untungnya orang-orang Jogja kan istilahnya kota pelajar ya. Jadi kayak mereka tuh terbiasa dengan banyaknya kebudayaan yang masuk di daerahnya. Jadi mungkin tuh egaliter atau melting pot gitu kan di mereka itu ya. Jadi kayak toleransinya tuh ada gitu kan. Jadi ya udah paling cuma agak-agak dilirik-lirik di batin tok ngono kan yo ya. Ketahuan bukan wong tuh wong Jogja iki koyo ngono. Oke, terakhir sebagai penutup. Hikmah dari ini semua selalu ada kan? Selalu ada hikmah, selalu ada cahaya setelah badai. Ngomong apaan sih? Misalnya hikmah dari kata-kata ini dan Mas L yang akhirnya dikenal. Aku juga baru tahu loh Mas L ini siapa akhirnya. Karena artis lo dulu. Iya, aku juga nggak tahu. Dulu sering main. Ini bukan sarkas ya, sorry. Ini emang aku kurang teredukasi. Maksudnya aku masalah sinetron atau artis-artis Indonesia tuh aku akuin emang aku kurang teredukasi. Jadi ya mohon maaf, bukan berarti aku ngerasa orang yang nggak penting atau gimana. Ya gimana ya, maksudku ya setelah dia banyak diperbicarakan baru aku tahu gitu kan, oh siapa gitu. Akhirnya mau agak-agak kepo untuk konten ini ya kan, jadinya mau nggak mau aku harus cari tahu juga gitu kan. Mungkin bisa hikmahnya menurut pribadi aja ya. Kalau hikmah buat aku pribadi, aku jadi baca-baca buku lagi. Buku yang sudah tertimbun. Iya, buku yang udah berdebu-debu gitu, terbaca lagi tuh hikmah pribadi aku. Mungkin hikmah yang lain itu kalau secara umum kita bisa tahu. Aku juga nggak tahu kalau kata dasar anjay itu dari kata anjing, itu juga nggak tahu.
Terus juga mungkin masnya juga dapat keuntungan juga, bisa famous gitu. Mungkin kayak Resi yang nggak pernah nonton FTV tiba-tiba oh ada ya mas ini gitu gitu juga. Aku nggak bilang itu hal yang negatif ya, itu hal yang positif. Kayak bad news is good news gitu loh. Apapun untuk konten gitu kan, demi famous, demi viral gitu. Yo memang zamannya memang kayak gini ya, gimana lagi. Kalau aku nilainya sih itu sih hikmah yang bisa didapat. Apalagi iya benar. Kalau aku sih pas aku lihat yang di ininya Om Deddy, Om Deddy istilahnya kan Om Deddy juga jelasin juga bahwa kayaknya ini itu kurang tepat di masa pandemik seperti ini, dimana orang-orang tuh aku bilang lebih agak-agak sensitif dengan segala hal karena mungkin lebih banyak di rumah, lebih banyak megang HP gitu kan istilahnya. Jadi tuh apa-apa tuh bisa diurusin lah kasarannya tuh gitu. Jadinya ya gimana ya? Jadi kayak membuat belajar lah istilahnya, sama-sama belajar. Aku juga baru tahu juga istilahnya yang aku pikir tuh kayak itu kata-kata keren gitu, kayak kata-kata kalau si Raditya Dika bilangnya agak lebay gak sih itu ngomongnya. Ternyata ya tergantung ini juga obrolannya juga. Terus aku mau tambahin lagi mungkin yang buat di luar sana kayak di luar ini kayak ini orang ngapain sih ngurusin masalah begadian. Mas L. Oh iya Mas El, yuk 2 kali tet. Baru kali ini aku terpancing menyebutkan nama lengkap ini agak tersulut emosi atau gimana? Untuk sih saya minta tolong beneran di ya, karena kita nggak tahu. Untuk sekarang semua bisa dipenjarakan. Sekarang semua bisa dipenjarakan. Oke, nanti aku akan mengedit dengan baik dan benar. Oke. Jadinya kayak gitu tadi. Terus aku mau bilang juga, mungkin kalau yang sudah menghardik si Mas L ini, iya kan istilahnya. Kamu tahu arti kata menghardik? Bukan, aku perlu belajar. Gimana? Menghardik tuh artinya mengusir loh. Oh iya, salah maaf ya. Aku kira tuh kayak menghardik tuh kayak ke mencemooh bukan ya? Kalau mencemooh bener, mungkin mencemooh kan menghina artinya. Boleh kalau menghardik tuh kayak pergi lo. Oh menghardik tuh kan, maafkan ya, terima kasih, kita juga belajar kali ini ya kan. Oke, mencemooh ya kan, maaf aku koreksi, terima kasih Epic. Mencemooh si Mas L-nya ini, aku mau ingetin lagi bahwa si masnya ini kan bilang bahwa misi awal niatnya itu untuk mengedukasi anak bangsa sehingga mengedukasi anak bangsa agar bisa berbahasa yang baik dan istilahnya berbahasalah yang baik karena bahasa itu menunjukkan moral bangsa gitu kan, tagline-nya kan kayak gitu. Tapi ya aku balik lagi, apapun niat dia, istilahnya kita nggak bisa ngejudge. Istilahnya ya niat apaan sih gitu kan, kayak bibir-bibir kunyinyir ini kan kayak emang dia ngurusin anak bangsa gitu kan. Negara emang iya gitu kan. Kayak aku pribadi kayak niat itu semua tuh kayak balik masalah personal. Niat kita tuh nggak bisa menginterupsi niat seseorang. Jadi kalau orang udah bilang niatku itu sebenarnya titik ya sudah, istilahnya kayak itu niat itu adalah urusan dia sama Tuhan ya kan. Istilahnya kita nggak bisa intervensi nih, nggak bisa tiba-tiba itu hanya niat bohong gitu kan. Ya kamu bisa mungkin maksudnya kayak memendam aja ya, kayak ngomongnya ya udahlah palingan ini nggak bener gitu kan, ya bisa. Tapi nggak bisa kita terus-terusan kayak ngomongin secara verbal terus sampai apalagi kalau misalkan sampai apa ya meneror atau gimana, niatmu nih gini ya. Niat itu itu bukan itu, menurutku niat itu udah ranah pribadi, ya udahlah lillahi ta'alanya dia istilahnya udah urusannya dia sama Tuhan gitu kan. Ya udah kita fokusin yang lain aja gitu. Tapi ya karena masalah ini sih jadi banyak ya yang bahas juga, istilahnya positif negatifnya pasti ada gitu di kala ini juga. Ya semoga aja nanti kedepannya lebih banyak yang lebih disorot, mungkin permasalahan anak yang lain yang lebih disorot, tidak hanya satu kata aja atau beberapa kata itu mungkin, atau lebih ke yang lebih penting lah, aku bilangnya sih kayak gitu. Terakhir sebelum mengakhiri ini semua, mungkin ada Epic mau tambahan? Apa? Nggak ada. Nggak ada. Udah, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke, ini aku makasih sama Epi juga yang mau share ilmu juga, membawa buku-buku yang begitu banyak.
membawa buku-buku yang begitu banyak, terus mau diskusi bareng juga di sini gitu kan. Kita kan temanya bermain dan belajar gitu. Saya sebenarnya pernah dengan tag lagi. Enggak. Bermain, belajar, dan rebahan. Oke, kan karena sambil dengerin podcast biasanya lebih sering rebahan kan. Oke, buat pendengar di luaran sana, terima kasih. Mohon maaf juga kalau misalkan nadanya naik turun atau mungkin ada obrolan yang mungkin gak enak atau apa tuh istilahnya mengganjal. Mohon maaf, kita tuh intinya kita berdua ingin membahas, berdiskusi aja bareng-bareng kan. Kita kan temanya yes belajar, rebahan, tapi tetap bisa belajar gitulah gitu. Apa lagi? Katanya tadi nggak mau. Tadi katanya nggak. Karena kamu sudah closing kan, aku Iya. bilang juga gini, kalau misalnya kami berdua ada yang salah kata Nggak boleh. atau ada Yang perlu dikoreksi. iya perlu dikoreksi dari kalimat kami, Bisa komen di bawah. Iya, komen di bawah, silakan. Kak, harusnya nggak ngomong gitu, yang betul itu ini gitu. Iya, Nggak iya. apa-apa, silakan. Atau punya opini lain Oh, mengenai iya, bener. pendapat kita berdua gitu. Nggak harus pro, kontra juga boleh. Oke. Jangan sampai aku salah matiin ya, terus aku nggak menutup kolom komen, lupa. Iya, Kemarin sempet. Ya gini. Komennya di bawah, tapi komennya dimatikan. Gimana maksudnya? Ya biasa orang baru ya kan aku kan belajar sendiri, jadi kayak pelan-pelan. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan teknik yang kayak gitu-gitu atau mungkin kualitas kita yang juga kurang bagus gitu ya. Aku sendiri ngaku aku masih belajar, perlu banget belajar banyak. Jadi ya sambil pelan-pelan, jadi butuh banget nih masukan, kritik dan saran gitu kan. Yang membangun juga ya. Terserahlah, bebas. Oke, terima kasih. Tadi udah mau ditutup terus dibuka lagi. Terima kasih buat para pendengar sekali lagi yang udah ngeluangin waktu, kuota, wifi dan wifi tetangga kalian gitu kan. Terima kasih udah mau dengerin dari awal sampai habis. Terus kalau misalkan kalian suka sama ini, jangan lupa di like atau share ke teman-teman atau komen, itu lebih bagus sih. Terus habis itu kalau ngerasa kepengen tahu dong update-nya kapan, update-nya tuh aku setiap Sabtu dan Minggu atau Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu atau Sabtu dan Minggu? Enggak, Sabtu Minggu atau Sabtu dan Minggu. Gimana? Kan ribet ya. Sabtu Minggu atau Sabtu atau Minggu. Itu kan pemborosan kata tuh gitu. Iya, aku usahain minimal seminggu sekali di hari Sabtu atau Minggu. Tapi biasanya kalau sekarang lagi rajin-rajinnya tuh seminggu 2 kali, Sabtu dan Minggu aku selalu upload. Dan daripada bingung-bingung gitu, mungkin kalian bisa subscribe dan nyalain tombol notifikasi di bawah. Oke? Terima kasih sekali lagi dan bye-bye.